Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Jabang Tutuka, yaitu sebuah kisah yang berjudul Akibat Pembalut Wanita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Satu bulan berlalu dan El pun sangat menikmati suasana kosan barunya dan sudah akrab dengan seluruh penghuni kosan, bahkan dengan ibu kosnya. El pun sempat bercerita kepada ibu kosnya tentang kejadian yang dia alami, dan El pun bercerita bahwa pernah membuang pembalut itu. Saat El menceritakan itu, ibu kosnya sempat memarahinya. Lebih tepatnya, menasihatinya dengan tegas. Ibu kosnya bilang bahwa itulah akibat kejadian itu. Karena darah wanita haid itu sangat sensitif dengan makhluk halus. Makanya orang tua selalu bilang pada anaknya, jangan sampai membuang pembalut sembarangan. Karena akibatnya memang benar terjadi. El pun mengaku sangat menyesal dan El pun tidak berniat membuangnya di situ. Setelah bercakapan dengan ibu kos itu, El bercerita kembali kepada saya. Dan dia bilang masih merasa takut ada dampaknya nanti. Meskipun sekarang ini sudah tidak terjadi apa-apa. Setelah 1 bulan El tidak pulang ke rumahnya karena mungkin keasikan tinggal di kosan yang baru dengan teman-teman yang bisa dibilang keluarga baru. Akhirnya El pun pulang ke rumahnya. Dan sudah pasti ditemani dengan saya. Setibanya kami di rumah El, orang tuanya menyambut kami dengan hangat, dengan melepas rindunya pada El. Jujur kita belum pernah bercerita sedikit pun tentang kejadian yang dialami saat itu. Karena takutnya nanti El dilarang lagi untuk kos di sana sama orang tuanya. Dikala kita asik ngobrol bersama keluarganya, El pun hendak ingin tidur di kamarnya yang masih tertata rapi karena yang selalu dirawat oleh orang tuanya. "Ya, aku tidur sebentar ya, aku kangen sama kasurku," tutur El. Aku pun hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Sudah 2 jam El tertidur dan tidak lama kemudian terdengar suara El seperti merintih kesakitan. Kami pun bengong dan kami berpikir kalau dia mengigau. Tapi rintihan itu tidak terhenti dan kami pun mulai khawatir. Dan kami pun memutuskan untuk melihatnya ke dalam kamar. Tidak butuh waktu lama, ibunya El pun membangunkan El dengan menepuk-nepuk pahanya. El pun akhirnya terbangun dengan nafas yang terengah-engah, seperti sudah lari dari lapangan 10 keliling. Saya pun keluar dan mengambilkan minuman untuk El. Lalu El dibawa keluar kamar oleh ibunya. Ibunya El lalu bilang, "Neng, kalau mau tidur itu berdoa dulu, biar nggak kena rep-rep." Yang El rasakan itu semacam pengap, sulit bernafas, dan sulit untuk berbicara atau berteriak, padahal keadaannya seperti sadar tidak sadar. Walaupun keadaan tidur, tapi dia bisa mendengar percakapan kita, tutur El. El tidak banyak bercerita saat itu, dia hanya melamun saja. Saya melihat wajahnya seperti ada yang tidak beres. Tak lama setelah itu akhirnya kami pun pamit pulang, dan di dalam mobil El hanya melamun saja. Sampai akhirnya saya pun menanyakan kenapa kepada El. "Yang, kamu kenapa? Kok dari tadi melamun terus?" Dan El pun hanya menjawab, "Nggak apa-apa kok, hanya masih pusing saja selepas tadi bangun tidur." Dan saya pun tidak memperpanjang pertanyaan saya. Saya hanya membiarkan El menikmati lamunannya. Pikir saya, dia sedang mengumpulkan nyawanya setelah bangun tidur. Akhirnya kami pun sampai dan saya mengantarkan El masuk ke kamar. Dan saya pun berencana duduk sebentar di kamarnya, hanya sekedar meluruskan kaki. Pandangan saya pun tertuju pada wajah El yang masih melamun. Aneh, kenapa dia masih melamun ya?
Tanyaku dalam hati. Akhirnya saya pun menanyakan kembali dengan sedikit memaksa. L pun akhirnya menjawab. Yang tadi saat aku tidur, aku bermimpi ada wanita yang menduduki perut aku sampai aku terasa pengap. Terus kutanya, apa yang membuat kamu melamun sampai sekarang? Itu kan hanya mimpi, Yang. L pun menjawabnya kembali dengan wajah yang terlihat ketakutan. Wajahnya mengingatkan saya ketika kejadian saat itu. Enggak, Yang, tutur L. Mimpi ini beda. Sosok yang menduduki itu adalah wanita yang seperti kamu ceritakan sama aku ketika kamu mengintip di lubang kunci saat itu. Wanita itu berpakaian putih seperti baju tidur dan rambutnya yang basah acak-acakan dengan membelakangi aku, tapi sambil melempar-lemparkan tanah ke arah wajahku, tutur L. Saya pun kaget mendengar cerita dari L, dan saya mencoba berpikir positif bahwa mimpi itu adalah bunga tidur. Karena toh L kan udah gak tinggal di kosan yang dulu lagi. Saya pun meyakinkan L bahwa itu cuma mimpi. Setelah lama kita berbicara, saya pun pamit pulang. Untungnya tidak sedikit pun terlihat dari wajah L rasa takut dari wajahnya ketika setelah saya meyakinkan dia bahwa itu hanya mimpi. Saya pun pulang dengan tenang. Karena di kosan L sangat ramai dan hangat suasananya. Setibanya saya di rumah, saya pun jadi berpikir tentang mimpi yang L alami. Meskipun saya ingin berpikir positif, tapi entah kenapa otak saya selalu berpikir negatif. Dan ya Tuhan, saya baru ingat bahwa hari ini hari Senin. Jantung saya pun berdetak kencang. Kembali mengingat kejadian saat itu. Saya pun berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa dengan L. Dan syukurlah di pagi hari, saya dapat BBM dari L. Dan tidak ada BBM yang membuat saya cemas. Dan saya pun bergegas menuju kosan L untuk mengantarkannya kerja seperti biasa. Dan L sudah tidak terlihat melamun lagi. Hari pun berlalu. Saat itu hari Minggu, dan tiba-tiba handphone saya berbunyi, dan ternyata ibunya L yang menelpon. Dan mulailah percakapan kami. Adik, lagi di mana kamu? Lagi sama L apa enggak? Enggak mah, saya lagi di rumah. Oh, baguslah. Kamu bisa kesini enggak? Tapi kamu jangan bilang L kalau mama nyuruh kamu kesini. Kamu sendiri aja ya. Baik mah, saya ke situ sekarang. Saya tidak bisa menolak perkataan mamanya L. Maklum karena beliau adalah calon mertua saya. Tidak butuh waktu lama, saya pun tiba di rumahnya L. Dan saya pun dipersilakan masuk oleh mamanya dan disuguhi teh hangat. Karena memang saat itu hujan deras, jadi teh itu cukup membuat tubuh saya hangat. Tak lama kemudian mamanya L duduklah di depan saya dengan menatap mata saya. Saya pun menjadi takut dan berpikir apakah ada yang salah pada saya dan apakah saya akan dipisahkan dengan L. Akhirnya percakapan pun dimulai. Adik, L apa kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Baik mah, malahan sangat baik. Apakah ada terjadi sesuatu pada L atau kalian? Saya dengan bingung menjawab, tidak mah. Dengan bingung saya bertanya balik, emang ada apa mah? Sepulangnya kalian waktu itu, mama mendengar suara kaki berjalan di kamar L. Seperti orang bolak-balik dan dengan keras menginjakan kakinya ke lantai dengan suara tertawa kecil. Dan jelas itu suara wanita, tuturnya. Saya hanya melongo kebingungan dan tidak berkata-kata, hanya membayangkan. Dan bulu kuduk saya pun tiba-tiba merinding. Tatapan saya langsung tertuju pada pintu kamar L yang masih tertutup. Jujur, apa yang sudah kalian lakukan? Tidak usah takut dengan mama. Saya pun akhirnya tidak bisa menyembunyikan kejadian saat itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada mama. Dan mama pun menunjukkan wajah kagetnya tanpa kata. Setelah lama terdiam, akhirnya mama pun bicara. Kenapa kalian tidak bilang sama mama? Ucap mama dengan nada marah. Saya pun hanya terdiam. Dan tidak lama saya menjelaskan alasan tidak bilang sama mama. Dan mama pun hanya menggelengkan kepalanya. Dan hanya berkata, kamu jagain L. Pastikan bahwa dia baik-baik saja.
Saya pun mengiyakan dan meyakinkan bahwa saya akan sangat menjaga L. Saya pun pamit pulang dan mamanya hanya berpesan untuk cepat mengabarinya jika terjadi apa-apa. Akhirnya saya pun pulang dan tujuan saya yaitu ke kosan L. Karena kita sudah ada janji untuk pergi makan di daerah Dago Atas. Kita pun pergi. Saat itu kira-kira pukul 7 malam dan sampailah kita di tempat makan tersebut. Nama tempatnya tidak akan saya sebutkan. Yang jelas tempat itu adalah di Dago Atas. Suasana resto itu lumayan sepi dengan lampu yang tidak terlalu terang, membuat suasana menjadi romantis saat itu. Kami pun makan sambil bercerita dengan asik. Dan saking asiknya, tidak terasa waktu pun menunjukkan pukul 23. Saya pun mengajak L untuk pulang karena sudah larut malam dan besok pun kerja pagi. Jalanlah kita ke parkiran. Parkiran saat itu sangat sepi. Hanya ada 2 mobil dengan mobil saya. Setibanya kita di parkiran dan hendak akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba L bengong dengan menatap tajam ke dalam mobil. Tiba-tiba L memeluk saya dengan cepat sambil menempelkan wajahnya di dada saya. Jelas sekali dia sedang ketakutan. Dia hanya menunjuk ke arah dalam mobil tanpa melihatnya sambil berkata, "Yang, itu yang," sambil panik. Saya pun jadi ikutan panik karena memang saya tidak melihat apa-apa. Tidak lama kemudian L pun terdiam dan masih dalam pelukan saya. Tiba-tiba L berbisik dengan suara yang berbeda tepat di telinga saya. Dan bisikan itu adalah kata-kata yang saya dengar saat L kesurupan di kosan yang dulu. Kata-katanya adalah, "Tidak akan aku lepaskan sebelum datang ke makamku." Dan saat itu juga saya membalikkan wajah saya dan wajah kita saling berhadapan dengan jarak kira-kira 5 cm. Dan untuk pertama kali saya melihat wajah L dengan sangat menyeramkan. Dia menyeringai dan melotot dan wajahnya tampak kusut sekali. Lalu kemudian dia pingsan dan saya yang masih memeganginya, dan tiba-tiba dari kejauhan terlihat seseorang berlari menuju saya dan ternyata dia adalah tukang parkir. Dia membantu saya memasukkan L ke dalam mobil. Saya pun kembali bingung dan takut. Akhirnya saya menelpon mamanya L sesuai perintahnya dan menceritakan semuanya, dan dengan sigap mamanya L pun berencana akan ke kosannya L malam itu juga. Tapi saya masih bingung untuk membawa L pulang dengan keadaan pingsan seperti ini. Saya takut tiba-tiba terjadi lagi di dalam mobil, dan saya takut nantinya akan mencelakakan kita. Akhirnya saya pun menelpon teman saya agar dia datang ke resto itu bersama anak-anak yang lain. Tujuannya agar ada yang menemani saya di dalam mobil dan bisa membantu saya jikalau nanti terjadi apa-apa. Belum juga teman-teman saya datang, L pun sudah tersadar. Saya yang berdiri di luar bersama tukang parkir lalu masuk ke dalam mobil sambil memberi L minum dan menyuruh dia untuk istighfar. Saya pun duduk di dalam mobil sambil memijit kepala L. Dengan pintu yang saya biarkan tetap terbuka dan ditemani tukang parkir. Karena saya yang meminta supaya tukang parkir itu tidak pergi dulu dan tetap menemani saya dengan berdiri di luar. Karena jujur saya sangat takut sekali karena di situ sepi sekali, hanya ada kami bertiga. Yang ditunggu-tunggu datang juga. Akhirnya teman saya dengan cepat memarkirkan mobilnya dan dengan segera keluar dari mobilnya. Dan tidak banyak lama, sebagian teman saya pun masuk ikut bersama di mobil saya. Dan kami pun segera melaju pulang dan saya berpamitan dan berterima kasih kepada bapak parkir tersebut sambil memberikan uang lebih kepadanya. Karena saat itu dia seperti malaikat yang benar-benar datang untuk saya. Kami pun melaju pulang. Di jalan mobil saya berada posisi di depan dan mobil teman saya di belakang. 5 menit kami melaju, saya yang sedang ngobrol dengan teman saya yang ada di belakang. Tiba-tiba saya melihat posisi duduk L yang tersungkur ke pojok kiri mobil. Saya berpikir dia tertidur, tapi ada yang aneh dengan posisinya. Karena orang tidur tidak akan seperti itu tidurnya. Tubuhnya terlihat tidak ada pertahanan, layaknya orang pingsan. Kami pun melihat L dengan heran. Saat itu juga saya berniat untuk membangunkannya.
Belum saja tangan ini menyentuh tubuhnya, tiba-tiba L tertawa cekikikan dengan keras, dengan mata yang tiba-tiba terbuka dan melotot, tetapi dengan tubuh yang masih tersungkur di pojok kiri. Serentak saya pun menginjak rem dan segera memegang tangannya dan dibantu oleh kedua teman saya, yaitu Inzi dan Wowo. Tetapi memang dasar orang yang kerasukan, tenaganya L itu kuat sekali, sampai kami pun kewalahan. Untungnya Doseng dan Sansan segera keluar dari mobil yang satunya lagi, dan mereka pun membantu memegangi L yang terus merontak. Dan saya yang kembali berhadapan wajah dengan L, kembali takut untuk melihat wajahnya. Saat ini dia melotot dengan wajah marah, dan bibirnya seakan ingin meludahi wajah saya, tetapi tidak terjadi. Kami pun panik, dan hanya berdoa sebisa-bisanya. Kebetulan saat itu di jalan sangat sepi, tidak ada orang, karena memang sudah pukul 00.30 malam. Hanya beberapa kendaraan saja yang lewat. Akhirnya L pun pingsan kembali dan saya sangat sedih melihat keadaannya saat itu. Saya hanya bisa berdoa agar dilepaskan dari masalah ini. Karena mamanya L tidak tahu letak kosannya L. Hanya tahu di daerahnya saja. Karena mamanya L belum pernah main ke kosannya L. Jadi mamanya L saya suruh untuk menunggu di depan SMA 2 Bandung. Dan tibalah kami di Jalan Ciamplas dengan L yang masih dengan keadaan tidak sadarkan diri. Dan dari kejauhan saya sudah melihat mobil mamanya L yang terparkir tepat di depan SMA 2 Bandung. Saya pun turun dari mobil dan menghampirinya. Dan yang saya lihat, ternyata di dalam mobil itu banyak orang. Sampai omnya L pun ikut. Lalu mereka pun turun dan menghampiri L yang masih dengan keadaan pingsan di dalam mobil saya. Mamanya akhirnya menyuruh saya untuk memindahkan L ke dalam mobilnya sambil berkata, "Adik, L mama bawa pulang dulu karena keadaannya sedang tidak baik." Dan dengan tegas saya pun mengiyakan perkataan mamanya. Tapi dalam hati saya tidak tega kalau tidak menemani L dengan keadaan seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri bilang pada mamanya untuk ikut ke rumahnya dengan alasan saya khawatir dan ingin mengetahui keadaan L selanjutnya. Dan tanpa berpikir, mamanya pun mengiyakan keinginan saya. Tiba-tiba teman-teman saya pun berkata bahwa mereka pun siap menemani dan membantu saya. Ucapan itu sangat membuat saya lega sekali. Kemudian saya pun memarkirkan mobil saya dan saya bergabung di mobilnya Sansan bersama Doseng, Wowo dan Insi. Kami pun berangkat ke rumahnya L. Tibalah kita pada pukul 01.30 dan kami pun turun dari mobil untuk menggotong L yang masih dengan keadaan pingsan. Setibanya di pintu masuk, saat omnya membuka pintu rumahnya, prak, suara dari dapur seperti ada yang melempar alat dapur dengan keras. Kami pun kaget dan segera menidurkan L di kursi ruang tamu dan segera mengecek suara itu ke dapur. Tapi ternyata tidak ada barang apapun yang jatuh. Mengapa kami menidurkan L di ruang kursi ruang tamu? Karena jika di kamarnya, kami takut terjadi sesuatu kembali. Tidak lama begitu L ditidurkan di atas kursi, tiba-tiba dengan gerakan yang sangat cepat, L berdiri dengan tegap dan lurus dengan mata kosong melotot. Lalu perlahan menundukkan kepalanya sedikit sambil memegangi rambutnya dari samping yang panjang dan sudah acak-acakan. Tidak ada suara saat itu yang keluar dari mulut L. Hanya suara desahan nafas seperti orang yang sedang marah dengan bentuk bibirnya yang menjadi monyong dan bergerak seperti sedang mengemut sesuatu. Padahal tidak ada apa-apa di dalam mulutnya. Saat itu saya merasa takut dan kasihan sekali melihat pacar saya sendiri dengan keadaan seperti itu. Dan tiba-tiba mamanya L mendekati L sambil mengusap-ngusap kepalanya. Sambil menangis mamanya berkata, "Siapapun kamu yang berada di dalam tubuh anak saya, cepat keluar karena saya ibunya tidak rela melihat anaknya seperti ini." Dan tiba-tiba L menggelengkan kepalanya. Dan saat ini dia sambil tertawa cekikikan, tapi tidak mengatakan sesuatu. Tidak ada yang berani mendekat saat itu. Hanya mamanya saja yang berada dekat dengannya. Tanpa disadari, suara cekikikan L yang keras
membangunkan para tetangga yang sedang tertidur. Dan akhirnya para tetangga pun berdatangan ke rumah L. Tampak kaget tetangga pun melihat keadaan L saat itu. Akhirnya salah seorang tetangga pun memanggil orang pintar saat itu, yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh juga dari rumah L. Tak lama beliau pun datang dan menghampiri L. Dibacakanlah doa kepada L yang masih dengan keadaan berdiri, lalu menjerit kesakitan. Kemudian dia kembali pingsan dan terdengar kembali suara barang yang dilempar dengan keras. Prak. Tapi kali ini berada di dalam kamar L, bukan di dapur lagi. Bapak yang menyembuhkan L pun berkata bahwa makhluk ini sangat kuat dan beliau pun tidak sanggup untuk menyembuhkan sampai total. Beliau hanya bisa menyembuhkan sementara saja. Kami pun berterima kasih kepada bapaknya. Akhirnya kami pun mendekat. Saya yang tidak tega melihat keadaan L saat itu hanya bisa berdoa. Tak lama kemudian akhirnya L tersadar dan dengan kondisi yang sangat kelelahan yang teramat lelah. Kami pun semua berkumpul di ruang tamu untuk menunggu L. Dan tak lama suara azan subuh pun tiba dan tidak begitu lama akhirnya ya matahari pun muncul. Inilah yang membuat hati saya tenang. Mungkin juga saat ini semua orang yang ada di sini merasakan hal yang sama seperti saya. Hari semakin siang. Semua orang terkecuali omnya L masih berkumpul di rumahnya L. Dan kami masih di ruang tamu saat itu. Ada yang tidur dan ada juga yang masih tetap terjaga. Saking seremnya suasana saat itu, ke kamar mandi pun saya dan teman-teman saya harus saling mengantar dan menunggu di depan pintu kamar mandi. Terkecuali Insi dan Doseng. Jika mengantar mereka, kita pun harus ikut masuk ke dalam kamar mandi. Saking ketakutannya mereka. Kondisi L pun semakin membaik dan sudah terlihat normal seperti sedia kala. Tidak lama kemudian omnya L pun datang lagi ke rumah dengan membawa seseorang yang baru saya lihat wajahnya. Dan setelah berkenalan, ternyata dia orang yang mau mengobati L katanya. Diberikanlah L doa-doa dan air dari botol aqua sama orang itu. Lalu orang itu berkata, "Sudah, jangan takut. Sudah saya pagari si Neng ini." Dan L pun menanyakan apakah saya sudah boleh pulang ke kosan pada orang pintar itu. Dan orang pintar itu pun menjawab dengan tenang, "Tentu saja boleh. Neng sudah saya bersihkan. Dan makhluk itu tidak akan mengikuti Neng lagi. Karena sudah saya pagari di dalam rumah ini dan akan saya bakar sebentar lagi," tuturnya. Anehnya, saya sedikit ragu dalam hati, masa sih segampang itu? Tapi ya sudahlah, mungkin dia benar. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi. Akhirnya selepas maghrib kami pun pulang karena L yang kekeh untuk cepat-cepat pulang ke kosannya. Mamanya hanya berpesan seperti biasa, "Tolong jagain L ya, dan cepat kabari mama jika terjadi sesuatu lagi." Saya pun mengiyakannya. Berangkatlah kami untuk pulang dan tibalah kami di kosan L kira-kira pukul 8 malam karena jalanan sedikit macet saat itu. Kami pun masuk ke kamarnya sambil bercanda agar suasana menjadi cair. Tibalah pukul 21.30 dan teman-teman saya berpamitan untuk pulang pada L karena kelelahan. Tapi tidak dengan saya. Saya berencana akan tidur menemani L karena takut terjadi apa-apa lagi. Tapi L malah bilang, "Gak apa-apa yang, aku tidur sendiri saja. Lihat nih, kondisi aku udah baik banget dan aku pun udah gak ngerasa serem lagi karena udah dikasih doa sama si bapak tadi." Sambil tersenyum, dia berkata. Saya pun merasa kesal dan jengkel dengan perkataan L tersebut. Dalam hati saya berkata, keras kepala sekali emang wanita ini. Dengan terpaksa saya pun mengiyakan permintaannya. Saya pun berpamitan pulang dan ketika saya baru keluar dari kamarnya L pun berkata dengan keras, "Nanti pagi kesini ya Yang, seperti biasa anterin aku kerja," katanya sambil tersenyum. Saya pun hanya mengangguk sambil tersenyum dan akhirnya saya pun pulang bersama teman-teman saya. Akhirnya sampailah saya di rumah dan ya, tujuan saya adalah tidak lain tidak bukan langsung lari menuju ke dalam kamar karena tubuh saya sudah sangat lelah sekali
dan sangat merindukan kasur di kamar saya. Saya pun langsung terbaring ke atas kasur karena sudah merasa lelah sekali sampai tidak sanggup untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan kaki. Meskipun ngantuk, saya menyempatkan dulu untuk chat seperti biasa bersama L untuk memastikan bahwa dia sudah tertidur. Dan akhirnya chat saya pun sudah tidak dibalas lagi. Berarti dia sudah tidur, pikirku. Tiba-tiba dengan kaget saya baru ingat bahwa hari ini adalah hari Senin. Saya pun kaget sendiri, takut terjadi sesuatu lagi. Saya pun paksakan mata ini untuk tetap terbuka karena takut L menelpon dan terjadi apa-apa. Waktu pun menunjukkan pukul 03.00 dan yang saya khawatirkan akhirnya tidak terjadi. Ternyata L tidak ada menghubungi. Akhirnya saya pun bisa bernafas dengan lega, lalu tidur dan tidak lupa menyetel alarm pukul 07.00 karena saya mau mengantarkan L kerja seperti biasa. Alarm pun berbunyi dan saya pun terbangun dan bersiap-siap untuk pergi ke kosan sambil membawakan sarapan untuknya. Sesampainya di kosan, pintu kamarnya L masih tertutup, tidak seperti biasanya. Biasanya pintunya sudah terbuka sembari L bersiap-siap untuk pergi kerja. Tapi kali ini masih tertutup. Saya pun mengetuk pintunya, tapi tidak ada jawaban dari L. Saya pun mengetuknya kembali dengan sedikit keras karena pikir saya pasti masih tidur. Tapi tetap tidak ada jawaban. Lalu saya ketuk lagi dengan lebih keras dan lama, tetapi masih tetap tidak ada jawaban. Saya pun mulai merasa aneh dan khawatir. Akhirnya saya pun turun ke bawah ke lantai 1 karena kebetulan kamar L ada di lantai 2 untuk menemui ibu kos dan meminjam kunci cadangan kamarnya L. Setelah saya menemui ibu kos, saya pun dengan terburu-buru naik lagi ke atas bersama ibu kos yang membawa kunci cadangan kamarnya L. Dengan jantung yang berdebar dan perasaan yang campur aduk penuh kekhawatiran. Dan dibukalah pintu kamar L oleh ibu kos. Dan tiba-tiba, ya Tuhan, saya melihat L dengan keadaan duduk tersungkur di pojok kamar sambil memeluk lututnya dan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia enggan melihat apapun. Saya pun dengan segera menghampiri dan memeluknya bersama ibu kos. Dan dia sepertinya sok berat karena telah melewati kejadian yang sangat mengerikan tadi malam. Saya hanya menebak-nebak dalam hati apa yang telah terjadi pada L. Dan ketika saya peluk, dia memandang wajah saya dengan rasa takut. Lalu dia pun memeluk saya sambil menangis. Kondisinya L saat itu sangat pucat, lesu, dengan mata yang sangat sayu. Dia hanya bilang, "Yang, aku capek." Berulang-ulang dia katakan begitu. Sampai akhirnya saya pun menelpon mamanya L dan menceritakan keadaan L. Walaupun saya belum tahu kejadian apa yang telah L alami di malam tadi. Karena saya pun belum berani bertanya apa-apa karena kondisi dia yang sangat buruk saat itu. Saya pun lalu membawa L dengan cepat ke rumahnya kembali. Dengan mengendarai mobil sangat kencang tanpa memperdulikan apapun karena panik. Tidak butuh waktu lama saat itu dan tibalah saya di rumahnya L. Saya pun langsung menggendong L ke dalam rumahnya. Dan saat itu juga mamanya L langsung menangis melihat kondisinya seperti itu sambil memeluknya. Akhirnya dengan rujukan dari saudara-saudaranya L pun disarankan oleh saudara-saudaranya untuk berobat ke daerah Garut. Karena kebetulan salah satu saudaranya yang mengenal seseorang di Garut yang bisa mengobati orang seperti L. Akhirnya tidak tunggu lama, kami pun pergi ke daerah Garut. Daerahnya tidak akan saya sebutkan. Bersama beberapa saudaranya. Selama di perjalanan, L hanya melamun dan bersandar di mamanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hati saya berkata, berarti benar si bapak yang mengobati kemarin itu cuma berbohong dan mengada-ngada. Setelah melewati beberapa jam perjalanan dan tibalah kami di sebuah desa di Garut. Turunlah kami dari mobil dan kami berjalan sedikit jauh dari parkiran menuju rumah orang yang dituju. Dan akhirnya tibalah kami di sebuah rumah yang asri, terlihat hangat dengan tanaman-tanaman yang hijau di depan rumahnya. Ketika kami berjalan, belum sempat pun kami mengucapkan salam. Tiba-tiba sudah muncul seorang kakek di depan pintu dengan wajah yang ramah dan menyenangkan.
Kami pun mengucapkan salam dan dijawablah oleh si kakek tersebut. Ketika langkah kami semakin mendekat untuk masuk ke rumah itu, tiba-tiba si kakek itu berbicara pada El. "Pergi, kamu mau ngapain? Kamu ngikutin anak ini, pergi." Kami pun kaget. Dalam hati saya berkata, kakek ini sepertinya sudah mengetahui kejadian yang menimpa El. Si kakek pun akhirnya mendekat pada El dan membacakan doa di atas kepalanya El. Seketika itu pun El seperti merasa kesakitan, tapi tidak berteriak, hanya menyeringai. Akhirnya kami pun dipersilakan masuk oleh si kakek dan diajak ke sebuah ruangan kecil yang hanya bisa menampung sekitar 6 orang saja. Saya pun ikut masuk dan sebagian saudara El menunggu di luar. Sebelum saya menceritakan kejadiannya, kakek tersebut sudah berbicara dan menebak sesuatu yang telah terjadi pada El. Lalu kakek itu pun berkata, "Tolong jangan dilama-lamain. Kasihan ini anak, harus cepat-cepat diobati." Tidak lama kemudian kakek itu pun memanggil makhluk itu dan memasukkannya ke dalam tubuh El. Dan suasana ruangan seketika menjadi dingin. Saat itu juga El menjadi berubah seperti orang lain. Tetapi kali ini El yang telah dirasuki makhluk itu menangis sambil terbungkuk dan berkata, "Saya sakit hati sama anak ini. Anak ini sudah mengotori tempat saya." Sambil menangis terisak-isak tanpa air mata. Saya pun langsung teringat dengan pembalut yang El buang dan hilang di kamar mandi saat itu. Tidak lama makhluk itu pun pergi dan saya menceritakan kejadian seluruhnya dengan terbata-bata pada kakek tersebut. Dan kakek itu hanya tersenyum lalu berkata, "Temui nenek-nenek itu." Pikiran saya pun langsung tertuju pada si nenek penjaga kosan. Kakek itu kembali berkata, "Tanyakan pada nenek itu di mana makamnya." Saya pun ingat kembali perkataan El ketika kerasukan yang menyebut-nyebut makam. Tidak lama kemudian akhirnya El pun didoakan oleh kakek tersebut dan kami pun pulang kembali ke Bandung. Pesan si kakek, jika sudah diberitahu makamnya, cepat kita pergi ke makamnya. Seiring jalan pulang, keadaan El pun membaik setelah diberi doa oleh si kakek. Dan El pun mulai berbicara. Dan di benak saya yang masih terpendam adalah menanyakan kejadian apa yang menimpanya malam itu. Akhirnya El pun bercerita bahwa ketika malam itu, ketika kita chat di BBM-nya, ternyata El tidak tidur. Dan yang terjadi adalah El melihat sosok makhluk itu. Dan yang mengerikannya, makhluk itu menampakkan dirinya di depan mata El. Dan makhluk itu berdiri di dalam kamar mandi karena kebetulan kosan El yang saat ini kamar mandinya ada di dalam. Dan saat itu pintu kamar mandi dengan keadaan terbuka. Dan kata El, dia melihat dengan jelas wajahnya yang pucat. Melihat dengan tatapan marah ke arahnya dengan muka yang membiru dan lidah yang menjulur. Dan tidak lama pintu kamar mandi itu tertutup dengan sendirinya. Lalu terdengar suara dari dalam memukul-mukul pintu kamar mandi tersebut. Lalu terbuka dengan sendirinya lagi pintu itu dan muncul lagi makhluk itu. Kejadian itu terulang terus begitu sampai akhirnya terhenti setelah terdengar azan awal. El berkata, "Aku gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan berteriak pun sulit sekali rasanya. Yang bisa aku lakukan saat itu hanyalah menutup telinga dan mataku," tutur El. Saya pun memegang tangannya sambil menguatkan dia dan membayangkan tersiksanya dia malam itu. Sedih sekali saya melihatnya. Di dalam hati pun saya merasa geram dengan makhluk itu karena telah mengganggu orang yang saya sayangi. Dan ini sudah keterlaluan, pikir saya. Setibanya di Bandung, saya pun tidak menunggu lama. Saya pun langsung tancap gas pergi mendatangi kosan yang dulu El tempati untuk menemui nenek tersebut. Padahal hari itu sudah gelap dan waktu menunjukkan pukul 21.30. Meskipun ada terlintas rasa takut di benak saya ketika memasuki kosan itu. Seketika itu juga bayangan kejadian yang dulu terjadi langsung terlintas di pikiran saya. Tapi kesembuhan El lebih penting saat itu bagi saya. Saya pun mengetuk, memberanikan diri mengetuk pintu tempat tinggal pemilik kosan yang berada di samping kosannya. Tok tok tok, tok tok tok. Dan ya,
Akhirnya nenek itulah yang keluar. Saya pun kaget dan takut melihat raut wajahnya. Nenek itu pun bengong melihat saya dengan aneh. Lalu saya pun memberanikan diri berkata, "Nek, masih ingat saya?" Dengan tegas si nenek menjawab, "Ya, saya masih ingat. Ada yang mau saya tanyakan." Tutur saya pada si nenek. Si nenek pun mempersilahkan saya duduk di kursi terasnya. "Kenapa, Dek? Kamu pindahan tidak bilang-bilang? Tidak sopan," ucapnya. Akhirnya saya berceritalah semua kejadian yang telah saya dan El alami. Nenek itu hanya tersenyum, seperti menyepelekan saya. Sambil menatap wajah saya dengan matanya yang misterius. Nenek itu kembali berbicara dengan nada yang keras dan raut wajah yang sangat marah. "Makanya, jadi orang itu jangan jorok dan jangan seenaknya. Gali tuh sama kamu, bawa pergi sana." Sembari berkata, si nenek jarinya sambil menunjuk ke arah kosan. Saya pun kaget dan bingung apa maksud si nenek. Saya pun dengan sopan menanyakan kembali, "Maksud nenek apa?" Lalu tiba-tiba saya kembali dikagetkan. Nenek itu menjawab dengan suara kerasnya lagi, dengan bahasa Sunda yang kasar kembali. "Ambil sama kamu kotoran pacar kamu, gali sana, di bawah ranjang kamar si Marlina." Saya pun semakin bingung dan takut, dan untuk ketiga kalinya saya menanyakan kembali, "Apa, Nek? Maksudnya saya tidak ngerti." Lalu dengan tanpa kata, nenek itu pun menarik tangan saya dan membawa saya ke arah kamar tempat bunuh diri itu. Wush. Ada angin kecil yang berhembus seketika dan badan saya langsung lemas. Rasanya ingin lari dari tempat ini, tetapi tekad saya untuk menyembuhkan El lebih besar dari rasa takut saya. Lalu nenek itu menatap mata saya dengan melotot dan berkata, "Masuk, gali di bawah ranjang itu, lalu kamu ambil kotoran pacar kamu." Saya pun hanya terdiam dengan perasaan dan pikiran yang bercampur aduk. Akhirnya saya pun berdoa dan memberanikan diri. Saya pun berjalan dengan perlahan ke depan pintu dan membukakan pintu kamar tersebut secara perlahan. Ketika pertama kali masuk ke dalam kamar itu, sudah terbayangkan oleh teman-teman semua seperti apa seremnya. Keadaan kamar tersebut gelap tanpa ada lampu dan bau apek yang sangat menyengat. Seluruh tubuh saya bergetar diiringi keringat yang keluar dari sekujur tubuh saya. Entah kenapa melihat ranjang itu sangat menyeramkan sekali. Saya terdiam cukup lama sebelum melanjutkan langkah saya. Seketika itu pun saya teringat kejadian saat itu ketika saya pertama kali melihat makhluk itu dan makhluk itu masuk ke kamar ini. Campur aduk rasanya saat itu. Yang jelas saya takut sekali dan rasanya ingin pingsan. Setelah lama terdiam, saya melanjutkan langkah. Saya pun mulai menurunkan badan saya di samping ranjang tersebut dengan gemetar. Dan saya pun menyempatkan untuk menengok belakang saat itu, hanya untuk memastikan bahwa si nenek itu masih ada di luar sana. Dan ternyata si nenek masih berdiri di depan pintu kamar mengawasi saya. Setidaknya saya sedikit tenang dengan adanya si nenek di luar sana. Lalu saya pun mulai memasukkan badan saya ke bawah ranjang tersebut dengan tubuh yang bergetar semakin kencang. Sungguh perasaan yang sulit saya ungkapkan. Rasa takut ini sudah berada di puncaknya. Kalau dihitung dari level 1 sampai 10, rasa takut saya itu sudah ada di level 10. Saya merasakan kesemutan di bagian kepala saya saking takutnya. Dan ketika saya sudah berada di bawah ranjang, saya pun akhirnya menemukan satu kotak ubin yang sudah terlepas dan hanya tinggal tanah saja. Lalu saya tidak menunggu lama, saya pun menggalinya dengan tangan saya. Dan ya, ucap saya dalam hati, akhirnya saya menemukan apa yang menjadi penyebab pada kehidupan kami. Saya melihat sebuah pembalut yang sudah tercampur dengan tanah dan darah yang masih menempel pada pembalut tersebut. Dengan cepat saya pun mengambilnya tanpa rasa jijik. Dan kenapa saya harus masuk ke bawah ranjang dan tidak menggeserkan ranjang tersebut? Karena ranjang tersebut sudah dipatenkan dengan dinding temboknya, jadi tidak bisa digeser-geser.
Jenis ranjang itu ranjang besi. Kalian kalau anak 90-an pasti tahu ranjang besi seperti apa, tetapi tanpa kasur di atasnya. Dan ketika saya mencabutnya, dapat juga akhirnya, gumamku dalam hati. Saat saya berhasil mengambil pembalut itu, saat itu juga pintu kamar itu menutup dengan keras seperti dibanting. Serentak saya pun kaget sekaget-kagetnya. Dengan cepat saya keluar dari bawah ranjang tersebut sambil berteriak minta tolong, berharap ada yang mendengar saya. Dan ketika saya berhasil keluar dari bawah ranjang tersebut, saya sempat menoleh ke sebelah kiri dan lemari itulah yang terlihat. Bukan lemarinya yang membuat saya semakin takut, tapi sesuatu yang ada di atas lemari belajar itulah yang membuat rasa takut saya semakin memuncak menjadi level 30. Yang saya lihat saat itu adalah seutas tali tambang yang disimpan rapi di atas lemari belajar tersebut, dengan beralaskan kain putih dan sebuah bandana berwarna merah. Saya pun dengan tergesa-gesa melompat ke arah pintu dan membuka pintu itu sekuat tenaga. Padahal tidak perlu pakai tenaga pun pintunya bisa terbuka karena memang tidak dikunci. Maklum karena rasa takut yang teramat, ketika pintu terbuka, saya sudah tidak melihat lagi si nenek di depan pintu. Tanpa pikir panjang, saya pun berlari keluar dan kembali ke rumah si pemilik kos. Karena dalam hati saya berkata, masih ada satu tugas saya pada si nenek tersebut. Tugas saya satu lagi adalah untuk menanyakan letak makam wanita yang bunuh diri itu pada si nenek tersebut. Ketika saya tiba di depan rumah si pemilik kosan, si nenek sudah ada dan sedang duduk kembali di teras. Dan saya pun tanpa basa-basi langsung menanyakan tempat lokasi makam wanita itu dimakamkan. Dan tanpa menanyakan siapakah yang tadi menutup pintu kamar dengan keras. Dan anehnya, kali ini si nenek dengan mudah menyebutkan nama daerahnya, yaitu daerah Subang. Desanya saya tidak akan sebutkan. Tanpa lama-lama saya pun berpamitan sambil meminta maaf atas kesalahan L dan berterima kasih, lalu bergegas pulang sambil membawa pembalut itu dengan rasa takut. Setibanya di rumah, lalu saya membungkusnya dengan kantong plastik yang saya ambil dari dapur. Tapi saya bingung dan takut kalau saya menyimpan pembalut ini di rumah saya, takut terjadi apa-apa nantinya di rumah saya. Akhirnya setelah mandi saya pun bergegas kembali keluar rumah sambil membawa pembalut itu. Dan saya putuskan untuk begadang malam ini di sebuah minimarket yang buka 24 jam karena saya takut sekali untuk tidur di rumah dengan keadaan membawa pembalut tersebut. Saya pun menelpon Wowo untuk meminta menemani saya begadang malam ini. Dan ya, jawaban Wowo pun membuat saya tenang karena dia mengiyakan ajakan saya. Tidak disangka-sangka, ternyata ketiga teman saya yang lain pun Sansan, Insi, dan Doseng ikut menyusul menemani saya begadang. Dan ternyata Wowo lah yang memberitahu mereka bahwa kami sedang begadang di sebuah minimarket. Saya pun menyimpan pembalut tersebut di belakang mobil dan kami pun asik ngobrol dan saya menceritakan kejadian yang saya lakukan di kosan tadi. Ada yang menertawakan dan ada juga yang bengong. Teman-teman saya mendengar cerita saya itu. Tidak terasa matahari pun mulai muncul. Dan lagi-lagi mataharilah yang membuat hari dan pikiran saya tenang. Saya selalu bahagia ketika melihat matahari. Setelah pertemuan bersama teman-teman saya itu, saya pun tidak sabar ingin segera pergi ke rumahnya L untuk membawa kabar baik ini dan memperlihatkan sesuatu yang saya bawa. Akhirnya saya pun tiba di rumah L sekitar pukul 9 pagi. Saya pun masuk ke rumahnya L dan bertemu dengan L dan keluarga yang lainnya. Lalu saya memperlihatkan sesuatu yang saya bawa di dalam kantong kresek, yaitu pembalut L. L dan keluarganya pun kaget dan mempertanyakan dari mana saya dapatkan pembalut itu. Lalu saya menceritakan semua kejadian yang saya alami, saya lihat dan saya dapatkan. Tidak butuh waktu lama, mamanya L pun langsung mengajak saya dan saudara-saudaranya untuk pergi ke Garut, menjemput si kakek yang mau mengobati L tersebut. Setibanya di Garut, tanpa lama-lama si kakek langsung masuk ke dalam mobil. Belum jauh pergi, tiba-tiba si kakek menyuruh berhenti di sebuah pasar di Garut.
Dan ternyata si kakek membeli sesajen yang saya sendiri pun tidak tahu dan tidak mengerti itu untuk apa. Lanjutlah kami melanjutkan perjalanan menuju Subang dan tibalah di sebuah desa. Lalu kami pun menemui salah seorang warga yang bertujuan untuk menunjukkan dan mengantarkan kami ke tempat makam wanita tersebut. Karena warga di situ kebetulan banyak yang tahu lokasi makamnya, jadi kami tidak menemukan kesulitan untuk menemukan makamnya. Dan tibalah kami di sebuah makam yang bernama Marlina Sulistianingsih. Intinya saya tidak akan sebutkan. Jantung saya kembali berdetak. Saya kembali mengingat kejadian-kejadian yang saya alami bersama L. Duduklah kami bersama si kakek di samping makamnya sambil berdoa. Lalu si kakek mendoakan wanita itu. L yang berada di situ juga tiba-tiba menangis sejadi-jadinya sambil dia mengucapkan maaf, maaf dan maaf di makam itu dengan berulang-ulang. "Maafkan aku Marlina," tutur L sambil menangis terisak-isak. Setelah selesai si kakek berdoa, lalu dia menyiramkan air dan bunga di makamnya. Pulanglah kita, tapi masih ada satu lagi hal yang bikin saya mengganjal, yaitu pembalut. Karena saya pun hampir terlupa memberikannya pada si kakek. Akhirnya saya pun memberikan pembalut itu pada si kakek. Entah apa yang si kakek itu lakukan pada pembalutnya di dalam mobil. Tapi tidak lama kemudian, si kakek memberikannya pada L dan menyuruh membuang pembalut itu dengan syarat badan harus dalam posisi membelakangi sungai dan harus dibuang di sungai yang mengalir deras. Oh ya, si pembalut itu pun dibungkus oleh si kakek dengan kain kafan layaknya mayat. Akhirnya saya pun menemani L membuang pembalut yang sudah dibungkus itu di sebuah sungai di Bandung. Setelah kejadian itu, L yang sudah meminta maaf di makamnya, lalu pembalut itu sudah dibuang dan L sudah diberi doa juga oleh si kakek. Dan si kakek berpesan agar lebih rajin beribadah dan berhati-hati dalam mencari tempat tinggal, terutama untuk lebih berhati-hati membuang bekas pembalut, tutur si kakek. Kami bersyukur akhirnya kejadian menyeramkan itu tidak muncul lagi sampai saat ini kepada L. Dan saat itu L masih tetap tinggal di kosan itu karena menurut si kakek kosan itu aman, dan L pun bertahan hingga kurang lebih 2 tahun di sana. Sebenarnya saat ini kami sudah tidak berhubungan lagi. Sudah hampir 2 tahun kami berpisah. Tapi saya tetap menjaga komunikasi bersama L, sekedar hanya untuk menanyakan kabarnya. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.